Haleluya, Shalom Endisiut. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama teman-teman. Kita percaya kita hari ini bisa ada beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita rindu siapkan hati dan kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini kami siap untuk membuka hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita. Biarlah pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita memuji Allah kita. Come on. Come on, sing it out together. Come on, everybody sing. I can see it coming, a wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour. Then I am going deeper to places that I've never been. I believe for greater, to see things I've never seen. Yeah. Come on, everybody, jump for Jesus! Hey, our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping, caught up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. Amen. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Sing it out. I can feel it rising, a flood of His glory. His love is overwhelming. Amen. And I know it's growing. Sing it out. So I am going deeper to places that I've never been. Amen. I believe for greater, to see things I've never seen. Lebih semangat memuji Tuhan. Our God is moving, and His love is unstoppable. Yeah. So keep the party going, no stopping, caught up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Amen. We'll never stop, no, we'll never stop giving praise to You. Come on, lift Him up. Amen. You make all things new. We'll never stop, no, we'll never stop giving praise to You. Amen. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. Yeah. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Everybody sing it out. Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping, caught up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing louder. Come on, sing it. Sing it louder. Amen. Everybody sing it out. Caught up in momentum. Saya percaya masih bisa lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Sebab Engkau perisai kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami dan perlindungan kami. Amin. Come on, Endisiut, sing it out. Hey. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku mau berjalan Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on, sing it out. Tuhan kau
Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Angkat tanganmu, serukan, kau meneguhkan langkahku. Ini kerinduan kami Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sing it out. Tuhan, kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari dimanapun engkau berada, angkat suaramu dengan iman. Kau meneguhkan langkahku. Ini kerinduan iman kami Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi serukan, kekuatan-Mu. Amin. Tuhan, kau perisaiku. Yes Lord, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan, kau perisaiku. Kami sungguh percaya, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami tidak ragu Tuhan, takkan ku ragu mengikutimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami datang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrongs into the sea of your infinite love. Amen. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all men's love of God, my Savior. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Sing it out, furious love. Mercy roars like hurricane winds. Thank you for your love, Jesus. Furious love, amen. Laid waste to my sin. Come on, church. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in your eyes, in your love, Lord, forever. With all I am, in your grace I
to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever, amen. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all. Yes, we sing for you forever, Lord. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance. Love of God, my Savior, to the one who has rescued my soul. Yes, we're thankful for you, Lord. Yeah, yeah, yeah. I sing forever. One more time, sing it out. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. Yeah, we worship you, Lord. Come on, and this youth worship Jesus. Yes, we worship you, Lord. We will sing forever for you, Lord. Hallelujah. We lift our hands, Lord. We sing for you, Lord. To God be the glory. To the name above all name, Jesus, the name above all name. Oh, we are grateful for you, Lord. Yes, we worship you, Lord. Hallelujah. Yes, we worship you, Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. One more time. To the one who is Savior, yes, Jesus. To the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami.
di saat kami juga mulai memuji menyembah Tuhan, Engkau juga sudah hadir di tempat kami masing-masing, dan kami percaya Engkau juga sudah mempersiapkan berkat yang sangat khusus buat kami hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarkan Engkau sekali lagi berbicara buat setiap kami, dan biarkan firman-Mu yang boleh kami dengar, kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, kami siap belajar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya teman-teman, senang banget. Saya hari ini bisa balik lagi untuk sharing buat teman-teman ya. Sebelumnya saya berdoa supaya teman-teman semuanya dalam kondisi luar biasa, baik, sehat, dan sekalipun mungkin lagi ada beberapa hal, masalah, tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, amin. Oke, nah hari ini kita masih dalam tema besar bulanan kita, yaitu I Have a Question series, dan saya mau bawain satu hal hari ini, yaitu tentang why does pain and sickness existed. Jadi dari mana sih ya yang namanya sakit, penyakit itu, kenapa sih harus ada ya yang namanya sakit dan penyakit. Dan biasanya kalau kita tanyakan ini, mungkin ya beberapa di antara kita pernah punya pengalaman yang khusus nih, ya entah kita melihat orang-orang yang kita sayang, yang kita kasihi, mengalami sakit, penyakit, bahkan maaf mungkin sampai harus ada yang mengalami meninggal ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan buat setiap kita yang mengalaminya, dan mungkin kita jadi sering bertanya, kenapa sih ya harus ada yang namanya sakit penyakit dan dari mana? Nah, kita mau belajar teman-teman. Ya, dari pertanyaan yang mungkin kita sering tanyakan tentang hal ini. Nah, pada mulanya ya Allah itu menciptakan manusia tuh perfect banget, sempurna ya, baik adanya, bahkan Alkitab bilang serupa dan segambar dengan Allah. Semuanya saya percaya sempurna ya. Tuhan bentuk sendiri dengan tangannya, dihembuskan nafas dan luar biasa. Dan tetapi rancangan Tuhan ini tiba-tiba berubah ketika ciptaan Tuhan Adam ya dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Ya, dan ternyata ada konsekuensinya. Ya, teman-teman tentu tahu ya kisah tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Hawa dirayu oleh ular untuk makan buah yang udah dilarang Tuhan, nggak boleh dimakan, buah pengetahuan. Dan akhirnya Hawa makan, lalu Hawa pun juga bagikan buah itu ke Adam, dan akhirnya Adam juga makan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, dan ternyata di balik perbuatan mereka ini ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Ya, dan sebagai konsekuensinya Alkitab berkata Hawa akan merasakan sakit pada saat dia melahirkan. Ya, dan Adam juga ditulis di situ akan mengalami susah payah dalam membangun hidupnya, dalam mencari makanan buat hidupnya. Kita lihat sama-sama ayatnya teman-teman di dalam Kejadian 3 ayat 16 yang A. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kita baru menemukan kata sakit kepada manusia ini ketika peristiwa mereka ini jatuh dalam dosa. Ya, dikatakan Hawa akan mengalami sakit saat dia mengandung. Ya, perlu teman-teman tahu, mungkin belum banyak yang mengalami juga. Kebetulan saya udah punya istri, udah tahu ya, mengandung itu berat banget ya. Mungkin usia 4 bulan, 5 bulan ke atas tuh udah berdiri susah ya, jalan susah, duduk pun juga posisinya harus benar dan sebagainya, dan itu luar biasa. Ya, dan proses melahirkan luar biasa juga. Jadi ini satu konsekuensi sebenarnya akibat dari mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kita juga lihat ya konsekuensi yang dialami oleh Adam. Di dalam Kejadian 3:17 di kalimat yang terakhir firman Tuhan berkata gini, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu. Nah, kalau kita ngeliat dari terjemahan New English Translation, susah payah ini dikatakan sebagai painful. Jadi dengan susah payah, dengan menyakitkan, Adam itu harus membangun hidupnya, memenuhi hidupnya. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi yang sangat luar biasa teman-teman, akibat dari apa yang mereka lakukan. Buah yang dilarang Tuhan, mereka langgar, dan ini konsekuensinya. Dan gak cuma itu aja teman-teman ya, dosa juga mengakibatkan Adam dan Hawa ini bisa mengalami kematian. Ya, dan kematian ini seperti dipercepat ya, karena kalau misalnya kita baca di Alkitab ya, Adam itu sampai umur 900-an tahun ya, anaknya pun Set 800-an tahun.
Jadi memang mungkin mereka akan mengalami kematian, tapi pada saat itu mungkin usianya cuma lebih panjang. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, ya kalau saya lihat di dalam Alkitab ini, kayak sepertinya dipercepat ya prosesnya, akibat dari konsekuensi mereka. Dan Tuhan bilang, rohku tidak akan selama-lamanya berada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan mengalami kematian semakin cepat, teman-teman, akibat dari dosa yang mereka lakukan. Jadi manusia ini nggak lagi bisa hidup sehat selamanya ya, abadi selamanya. Mereka menjadi lebih rentan karena usianya dipersempit, dipercepat ya. Tuhan bilang maksimal manusia 120 tahun ya. Jadi otomatis setiap fungsional, anatomi semuanya mungkin sedikit dipercepat dan bisa mati karena penyakit dan usia tua. Ini adalah merupakan sebuah konsekuensi. Jadi kalau hari ini sekali kita tanya, kenapa sih kalau sakit penyakit itu ada? Ya, itu karena manusia jatuh di dalam dosa, dan ini adalah sebuah konsekuensi yang Tuhan berikan. Hukuman atas dosa inilah yang membuat kita sebagai manusia ya, kita nggak lagi imun terhadap penyakit, rasa sakit. Kita semua bisa ngalamin sakit, kita semua bisa mengalami penyakit juga. Bahkan kita akan mengalami pertumbuhan sampai kita menjadi tua juga, usia tua dan sebagainya. Dan konsekuensi ini membuat kita akan semakin terlihat lemah, teman-teman ya. Dan apalagi ya, sakit yang lain adalah ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi sekali lagi harus meninggalkan kita. Dan jujur ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tanya apa sih hal yang paling saya takutin, ya mungkin tentang hal ini ya, yaitu kehilangan orang-orang yang saya kasihi, entah itu lewat penyakit atau sampai harus meninggal. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan, menakutkan buat saya pribadi. Tapi hari ini kita sama-sama belajar supaya kita mengerti ya, supaya kita nggak lagi bertanya-tanya, kita paham apa sih di balik ini, kenapa Tuhan create ini. Nah, kita lihat ya di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12, saya bacain buat teman-teman. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, teman-teman, sekarang masalah gini. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Alkitab bilang semuanya itu menjalar ke seluruh orang. Akhirnya kita juga mengalami konsekuensi itu. Ya, kita juga harus mengalami yang namanya setiap wanita harus mengalami sakit saat dia mengandung, melahirkan. Kita para pria juga dibilang harus bersusah payah dalam membangun kehidupan kita. Itu salah satu konsekuensi yang harus ditanggung. Oleh satu orang, dosa masuk ke dalam dunia dan menjalar ke seluruh orang. Jadi kita semua harus menanggung konsekuensi yang sama. Jadi teman-teman, hari ini sekali kalau kita semua tanya, dari mana sih ya sakit penyakit itu? Itu karena konsekuensi Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau belajar nih, apakah sebenarnya rasa sakit atau penyakit itu selalu isinya negatif ya, atau bernilai negatif doang? Kita mau belajar nih, ada beberapa hal ya. Selalu ada nilai yang bisa kita ambil ya, pastinya dari adanya sakit ya, penyakit yang kita boleh alami. Dan semuanya ini baik buat setiap kita, supaya kita mengerti sebuah konsep bagaimana ketika kita melanggar apa yang Tuhan larang, kita jatuh di dalam dosa, sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Ketika kita melakukannya, kita jadi mengerti nih teman-teman, selalu ada konsekuensi yang kita harus tanggung. Sehingga kehidupan kita nggak lagi jadi sembarangan nih, kita nggak lagi seenaknya berbuat kejahatan, berbuat dosa ya. Dan ini baik buat setiap kita, supaya kita mengerti, kita benar-benar menjaga kehidupan kita. Dan kita selalu sadar bahwa dalam setiap kesalahan, kita bisa mendapatkan konsekuensi dari Allah. Jadi kalau kita tanya sekali lagi, kenapa itu semua harus ada? Apakah bisa kita melihat nilai yang positif? Iya, membuat kita belajar, membuat kita menjaga hidup kita benar ya. Kita selalu menjaga kehidupan kita supaya kita nggak sembarangan, kita nggak berbuat jahat. Kita tahu bahwa selalu ada konsekuensi yang harus kita tanggung setiap dari perbuatan kita. Terus apalagi teman-teman yang bisa kita pelajari ya dari setiap pengalaman dari sakit, penyakit. Nah, adanya penyakit dan rasa sakit juga menjadi satu pengingat ya, sebuah reminder buat setiap kita kalau kita tuh harus selalu mengandalkan Tuhan. Ya, rasa sakit juga ngajarin kita untuk memiliki kerendahan hati untuk contohnya mungkin kita berobat ke dokter. Jadi kita nggak sombong ya,
Karena kadang-kadang ketika kita dalam kelemahan, waktu kita sakit, kita jadi ngerasa, aduh iya ya, kalau lagi sakit tuh benar-benar kayaknya nggak bisa apa-apa ya, nggak berdaya banget, nggak punya tenaga, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi membuat kita selalu sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kerendahan hati untuk berobat ke dokter atau minum obat ya. Minggu yang lalu ya, saya mendengar khotbah dari Pastor Josia dan dia berkata bahwa hamba-hamba Tuhan zaman dulu tuh suka punya pandangan yang keliru mungkin ya. Kenapa? Karena mereka nganggap kalau kita minum obat atau kita ke dokter artinya kita kurang beriman. Ya padahal nggak seperti itu. Kita juga perlu melakukan bagian kita. Ini salah satu bukti juga ya, supaya kita juga rendah hati, kita belajar dari apa yang Tuhan izinkan terjadi, setiap penyakit, rasa sakit kita belajar merendahkan diri kita menjauhkan diri kita jadi orang yang sombong, yang selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah ini menjadi pengingat buat kita, ini hal yang bagus yang kita bisa ambil teman-teman. Nah di dalam Alkitab diceritakan Rasul Paulus juga ngalamin nih ya hal seperti ini. Jadi ketika dia di atas puncak pelayanannya, dia mengalami satu penyakit dan dia berkata, ini seperti duri di dalam daging. Ya, dia berkata juga jangan sampai ia memegahkan dirinya karena pelayanannya yang luar biasa. Jadi justru teman-teman dia bersyukur nih atas apa yang dialami oleh kehidupannya, yang dia katakan duri dalam daging, ini justru membuat dia nggak memegahkan dirinya. Karena pelayanannya saat itu benar-benar luar biasa ya. Dia sangat luar biasa pelayanannya, banyak mujizat terjadi, banyak orang-orang diubahkan, pengajarannya, khotbahnya luar biasa. Dan yang dia sebut duri dalam daging ini menjadi pengingat khusus supaya dia terus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, Paulus juga bisa melihat kondisi sakitnya sebagai sikap untuk mengandalkan Tuhan selalu. Ya, kita coba lihat dulu ayatnya ya. Saya bacain sekali lagi buat teman-teman di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita belajar nih, Rasul Paulus juga seperti bertanya-tanya ya. Dia juga sampai ditulis di sini, dia berdoa 3 kali minta gangguan dalam kehidupan itu supaya pergi. Ya, di sini dia bilang, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Jadi dia juga bertanya-tanya, dia juga berharap supaya semuanya itu pergi dari kehidupannya. Tetapi Tuhan menjawab dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan akhirnya teman-teman, Rasul Paulus mengerti dan dia menerima, ya, dan di ayat 10 dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Karena dia tahu di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna buat hidup dia. Jadi dia mulai menerima teman-teman. Ya mungkin tadinya saya percaya juga Rasul Paulus juga mungkin belum bisa menerimanya, karena dia sampai 3 kali berdoa supaya itu bisa lepas dari kehidupannya. Tapi akhirnya Rasul Paulus mengerti dan menerimanya. Nah teman-teman, di sini kita bisa belajar ya. Mungkin kita juga seringkali ngalamin apa yang Rasul Paulus alamin ya. Kita seringkali ngerasa kecewa atas setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan hari ini terjadi buat kita. Terus setiap kelemahan-kelemahan lain, penyakit-penyakit, atau mungkin bukan kita yang ngalamin, mungkin anggota keluarga kita ada yang ngalamin, dan kita ngerasa kayak ini sesuatu yang benar-benar mungkin kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya, kita marah. Tetapi hari ini saya berdoa supaya lewat apa yang Rasul Paulus alamin, kita bisa belajar, kita bisa mengerti, dan kita bisa menerima. Bahkan kita bisa seperti Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela. Karena justru di dalam kelemahanlah teman-teman, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita semakin mengerti, dan kita semakin bisa berjalan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah, kalau Rasul Paulus saja yang sakit bisa tetap percaya Tuhan ya, dia tetap melanjutkan pelayanannya, dia tetap jadi berkat buat banyak orang di dalam kelemahannya, dan dia mulai lakukan banyak hal, mujizat dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi sebuah contoh buat kita, untuk kita juga melakukannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bertanya sekali lagi, ya, why does pain and sickness existed? Karena Tuhan juga ingin kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Karena justru di dalam kelemahan kita semakin sadar bahwa kita perlu Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itu beberapa hal yang kita mau belajar teman-teman hari ini. Ya, hal pertama kita belajar, kalau kita masih bertanya-tanya hari ini teman-teman, kenapa sih harus ada sakit penyakit? Yang pertama, itu konsekuensi dari manusia. Pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan menjalar. Kita juga harus menanggung semuanya. Dan yang kedua, ini juga sebagai reminder buat kita, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu percaya justru dalam kelemahan, kita menjadi pribadi yang kuat. Oke, itu aja teman-teman. Semoga ini bisa menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita tentang kenapa harus ada sakit, penyakit. God bless you. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini, Tuhan, Kau sudah mengajar kami, dan kami belajar hari ini satu pertanyaan yang mungkin sering kali kami bertanya lewat pengalaman yang kami alami. Tuhan, ada banyak orang-orang yang kami kasihi, yang kami sayangi, bahkan anggota keluarga kami juga mengalami hal ini. Satu peristiwa pengalaman yang menyedihkan, menakutkan, sehingga kami seringkali bertanya tentang pertanyaan ini. Tetapi biarkan Tuhan, saat ini kami boleh mengerti bahwa semuanya ini Tuhan rencanakan, merupakan kehendak Tuhan, sesuatu yang baik buat kami. Selain kami tahu Tuhan bahwa ini sebuah konsekuensi yang sudah dilakukan oleh manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Tapi biarkan juga ini menjadi pengingat buat kami, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna buat setiap kami. Biarkan Bapa saat ini Tuhan turunkan pengertian, supaya kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Dan mulai saat ini kami boleh terus percaya dan berjalan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa, biarkan Kau terus berkarya dalam setiap apa yang kami lakukan, dan kami mendapatkan pengertian baru hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, saya selesai sharing, dan sebentar teman-teman bisa langsung lanjut untuk circle, bisa join ke circle leader kalian masing-masing. God bless you.